Ya, itu maksudnya lebih ke struktur gitu loh, Pak. Oke, Lalu untuk tingkat kekerasan, saya ulang ya lalu spesifik. untuk Di Taiwan itu lalu favorit karena satu ya, sistem gajinya. Bisa spesifik gajinya berapa, sistemnya bagaimana, bisa spesifik. untuk sistem gajinya sendiri itu kisaran kalau nggak salah 15 sampai 16, pokoknya kok di rupiah itu 6 jutaan ke atas, Pak. Mhm. Nanti biasanya kok ada majikannya. Lalu yang lebih penting tuh majikannya, Pak. Ah, Jadi bosnya sendiri itu jauh lebih baik memperlakukan TKI dari Indonesia daripada majikan dari negara kayak Singapura atau Hong Kong sih, Pak. Seperti itu juga. list manage majikan itu penting sekali ya. Jadi menurut pengalaman Iya, majikan Taiwan itu baik-baik gitu ya. iya, betul, Pak. Baiknya itu gimana sih? Senyum-senyum sendiri, apa ketawa-ketawa? Baiknya itu seperti keluarga sih, Pak. Jadi tidak menganggap mereka tuh sebagai asisten rumah tangga, tapi seperti keluarga. Mhm. Seperti itu sih, Pak. Itu Jadi pengalaman apa dari yang TKI ya, sebelumnya. Mhm. ya, jadi istilahnya itu kayak apa yang majikan makan, ya itu yang dimakan sama asisten rumah tangganya juga. Jadi sama, tidak ada apa namanya perbedaan di situ sih. Lebih tepatnya seperti itu. Di Taiwan ya. Kalau di negara Ya, maka dari sisi pertama makanannya ya yang dimakan majikan sama ya, oh, oke. Gaji lebih tinggi juga gitu ya. ya, betul, Pak. Take home pay-nya berapa tadi? 6 jutaan ya. Ya, sekitar 6 juta. Um, kemudian uh, tempatnya nggak masalah, rumah Tempatnya tidak ada masalah sih, Pak. nggak beda ya antara Singapura, Taiwan, Malaysia sama aja ya. Favorit favorit Iya, favorit pekerjaannya apa sih? biasanya kalau dari punyanya mama saya itu asisten rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjaga orang sakit, Pak. Kayak orang tua yang dapat dijemput seperti itu. Lalu yang ketiga itu menjaga anak kecil. Jadi dibedain sih, Pak. Biasanya tuh sebelum apa namanya PJTKI daftar nih, nanti ditawarin, ini mau apa? Misalnya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu ya cuma bersih-bersih rumah, ngepel, nyapu, atau apapun seperti itu. Lalu jaga orang tua ya pure dia menjaga orang tua. Nanti kalau misalnya ada job tawaran job menjaga anak kecil, pure menjaga anak kecil kayak mengantar ke sekolah, lalu beres-beres apa namanya eh, kamarnya anak kecil tadi, lalu masakin kayak gitu sih, Pak. Jadi tidak mencakup semuanya gitu. Oke, dia ada 3 ya, asisten rumah tangga, menjaga orang tua, menjaga anak kecil ya. Dari 3 itu Ya, yang bayarannya paling gede yang mana? biasanya itu yang itu menjaga orang tua. Malah menjaga orang tua ya. Iya, biasanya kan kalau orang tua apa namanya akong, biasanya kan orang sana manggilnya akong atau ama kan, Pak. Itu kalau akong amanya itu baik, biasanya dikasih tips gitu. Kalau misalnya hari raya Imlek atau hari rayanya orang sana gitu, biasanya dikasih uang jajan gitu sih, Pak. Oke, itu paling dominan ya, menjaga orang Ya, dominan. favorit ya itu. Ya. Salary-nya bisa sampai berapa kalau jaga orang tua? Biasanya itu apanya, Pak? Tadi Salary, bilang. Pak, gajinya. Oh, gajinya. Itu sama sih, Pak, 6 sampai 7. Biasanya kalau dikasih tip tuh kadang-kadang dikasih 2.000 NT, 3.000. Biasanya seperti itu sih, Pak. Oke, menjaga orang tua. 3 ribuan, kira 3 ribuan apa? Taiwan ya? Ya, Taiwan. Oke, saya buka ke teman-teman yang lain dulu. Siapa ada yang mau tanya nggak? Ini ada yang bertanya dari Saya mau adik-adik tanya. kelas ini. Ada yang tanya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Belum? Ada yang bertanya. Belum Kayaknya berani. tidur semua ini. Richard mau tanya, Richard. Richard Galan. Galan. Wibi, waduh, belum ada. Belum ada ya. Richard mau jadi TKI, ngurusi orang tua. Waduh.
ngurusi orang tuanya. Yang ngurusi mama-mama aja Richard ini maunya. Mama-mama muda maunya gitu. Boleh, Pak. Oke. Ntar ada yang mau masuk nih. Mana yang mau masuk? Ada yang bertanya silakan, ditulis aja nggak apa-apa. Sinta namanya. Ini Pak ada yang tanya dari Sinta Dina. Silakan Sinta. Silakan boleh tanya. Halo Sinta, gimana? Oke, saya bantu tanggapan dari Ibu Kakak. Oke. Biasanya tuh seperti ini sih, kalau misalnya ada kesalahan TKI yang melakukan kesalahan dari majikan tuh biasanya tuh langsung lapor di agensinya terlebih dahulu. Lalu lihat dulu ukuran kesalahannya seperti apa. Kok memang melakukan tindakan kriminal, biasanya tuh langsung dipulangin. Tapi kalau seandainya merusak barang atau memecahkan sesuatu yang tidak sengaja, biasanya kalau emang TKI-nya jujur, mungkin majikannya bisa memaklumi dan memaafkan. Biasanya seperti itu sih. Tapi ada beberapa kasus ya Pak, ini juga terjadi di mama saya. Jadi TKI-nya itu kan sistemnya kan potong gaji Pak. Potong gaji itu seperti apa sih? Nah, potong gaji itu yang dimana PCDKI masuk, itu yang membiayai itu dari mama saya. Lalu nanti cara membayarnya seperti apa? Yaitu tadi Pak, misalnya dipotong, misalnya jadi gaji 6 juta itu ada potongan gaji 12 kali atau sampai 30. Misalnya 12 kali itu dipotong setengahnya, jadi dia hanya terima bersih 3 juta. 3 jutanya lagi untuk nyicil ke mama saya, biasanya gitu. Kalau misalnya ada itu TKW kabur sampai potongan gajinya belum habis, biasanya mama saya yang ganti, Pak. Biasanya tidak. Kerugian dari perusahaannya itu seperti itu. Paham, Pak? Oke, iya, bisa ngerti saya. Ya, saya tadi cerita ya, paling favorit itu kan pekerjaan mengasuh orang tua. Ya. Sebagai agensi, gimana sih gimana bisa memenuhi standar itu? Apakah ada sertifikatnya, pelatihannya, atau gimana? Ya. Prosesnya apa? Bahasanya dan sebagainya. Biasanya kriterianya seperti apa orangnya? Silakan. Ya, betul Pak. Saya jawab dulu ya Pak. Jadi itu sebelum TKI diberangkatkan itu ada yang namanya BLK Pak. BLK itu Balai Pelatihan Tenaga sejenis balai latihan tenaga kerja sebelum berangkat. Biasanya itu diajarin caranya untuk menggendong ama ke kursi roda, lalu cara memandikannya, lalu cara untuk biasanya kan ada yang orang tua yang sakit sedot dahak, itu cara masukin selang dari hidung, kalau nggak dari hidung dari tenggorokan untuk nyedot dahaknya tuh semua diajarin Pak di BLK itu tadi Pak. Sampai lulus lalu ada sertifikatnya. Biasanya untuk yang non itu full Pak. Jadi belajarnya tuh 2 sampai 3 4 bulan. Kalau calonnya tadi tidak lulus ya ngulang lagi Pak. Tapi kalau udah lulus sesuai dengan kriteria yang sudah diterapkan di negara sistemnya PJTK itu tadi, dia lulus langsung berangkat sih Pak. Biasanya seperti itu. Tapi kalau nggak lulus ya dia harus mengulang lagi. Seperti itu. Sertifikat yang mengeluarkan dari apa? Yang sertifikat itu dari siapa? Yang mengeluarkan? Dari BLK-nya langsung. Dari Balai Pelatihan Pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Oke, bayar berapa itu per orang itu ya? Setiap. Itu BLK itu 2.800.000. Ya kursusnya ya. Iya, sekitar segitu. Oke. 2.800.000. Kemudian bahasa, budaya. Ngajari bahasa itu kan setengah mati kan, bahasa Inggris saja kita babak belur. Tiba-tiba harus ngajari orang yang dari desa desperate karena di rumahnya mungkin butuh duit dan pengen dapat gaji gede, paling gampang ya jadi TKI, dan itu kan tiba-tiba dia harus belajar bahasa Mandarin yang
Wah, kalau kita pun kursus sampai dari SD sampai sekarang aja suruh ngomong malesnya minta ampun. Itu gimana caranya? Nah, ya. Jadi gini Pak, ini hal yang menarik ya. Dulu itu kan sebelum masa pemerintahannya Pak SBY itu kan perlu masukkan BLK. Jadi mama saya tuh ada manggil lause sendiri Pak. Jadi dari lause-nya sendiri tuh bisa langsung kayak nganin surat tuh. Jadi mereka itu ditarget untuk hafalin mulai dari nama, umur, kayak perkenalan gitu. Lalu kayak nama-nama hal kayak panci, terus bahan-bahan masak untuk dia pergi untuk belanja. Biasanya segitu sih Pak. Yang paling menarik itu biasanya orang dari desa itu justru semangat belajarnya jauh lebih tinggi daripada anak-anak kota pada umumnya nih Pak. Kenapa demikian? Karena mereka kan rata-rata lulusannya kan SMP, kalau nggak itu SD, kalau nggak itu SMA kan Pak. Dia itu memiliki tujuannya tuh kuat untuk menafkahi keluarganya. Untuk itu dia berangkat ke luar negeri untuk menafkahi. Dan hal yang paling menariknya lagi itu rata-rata banyak TKI yang dia itu berhasil menguliahkan anaknya Pak. Berhasil apa? Menguliahkan anaknya. Jadi anak-anaknya tuh kuliah, rata-rata kuliah. Ada yang mau sampai dia itu di rumah itu beli sawah, beli kebun kopi, beli sapi, seperti itu sih Pak cerita yang saya dapat dari narasumbernya langsung. Dari desa gitu ya. Dari desa itu kalau dia mau lebih struggle. Jadi kalau Richard itu pengen jadi TKI itu berat ya karena dia dari kota, kira-kira gitu ya. Iya Richard. Jadi misalnya Bibi suruh latih bahasa Mandarin itu berat ya karena dari kota gitu ya. Gimana Richard? Iya bisa jadi sih Pak. Belum Pak sudah bisa jadi. Saya kan sekarang disuruh belajar Mandarin kan Pak sekarang, setahu saya. Terus sulit ya? Males ya? Atau gimana? Kalau Wibiu tadi ceritanya kalau dari desa malah semangat belajarnya. Kalau dari kota, gini aja kok repot gitu ya. Motivasinya beda kali ya. Motivasi dendam kemiskinan kali ya. Kalau orang desa kali-kali seperti itu kali ya. Oke, kalau sebelum zamannya SBY itu mamahnya Wibi itu ngundang guru sendiri ya? Iya, guru sendiri Pak. Kalau sekarang harus ikut di BLK ya? Iya. Lebih bagus mana hasilnya? Karena dulu itu sistemnya itu belum online Pak. Jadi nggak ada kan dulu kan nggak ada iktp juga kan Pak. Jadi maksudnya biayanya jauh lebih irit daripada yang sekarang. Kok sekarang kan kalau dulu kan lebih mempermudah prosesnya TKI, kok sekarang kan lebih kayak salah sedikit harus kayak ngulang kayak gitu sih. Jadi biayanya tuh dari perusahaan tuh dikeluarin jauh lebih banyak daripada pemasukannya sih biasa seperti itu Pak. Oke. Mereka ada sertifikat bahasa Mandarin yang harus dilewati. Ada. Apa itu? Sertifikatnya seperti apa? Jadi kayak sertifikat lulusan sih biasanya kayak gitu Pak. Biasanya kayak misalnya ini kayak Wibisono itu lulus BLK gini dengan ada skor bahasanya segini-gini. Kayak gitu. Ada skornya. Sebentar Pak, ini sertifikatnya. Nah ini Pak, ini bisa jelas nggak sih Pak? Atau saya fotoin aja ya? Ditunjukin aja nggak apa-apa, nanti fotoin nanti teman-teman. Jadi ini sertifikat dari BLK-nya Pak. Iya, jadi kayak gini. Terus nanti ada laporan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajarannya seperti ini sih Pak. Ini jadi ada skornya juga dari kurang baik, cukup, dan sangat baik sih biasanya kayak gitu. Oke. Kalau ini sertifikat kompetensi Pak. Jadi seperti ini sih. Ada sertifikatnya semua sih Pak. Kelihatan sih Pak? Kelihatan ya? Iya. Ya, jadi seperti ini. Itu sih Pak. Oke, jadi kalau
Kalau seandainya yang dilayani itu punya penyakit, kan sudah tua kan penyakitnya kan pasti banyak. Richard aja penyakitnya banyak ya Richard ya. Penyakit kanker. Benar-benar. Oke. Oke, Didi. Oke. Ya. Jadi kalau orang tua itu kan penyakitnya banyak ya. Nah, Ya. seandainya dia punya penyakit, treatment-nya gimana? Syaratnya TKI-nya gimana kira-kira? Misalnya penyakitnya apa paling banyak, terus gimana persiapannya gitu. Sampai segitu enggak? Maksudnya TKI-nya yang punya penyakit itu calonnya atau Yang yang apa namanya? orang tuanya tadi kan. Oh, orang tuanya. Iya. Nah, melayani orang sakit itu kan nggak gampang kan, butuh treatment yang sakit ini, treatment Iya, betul, Pak. pelatihannya gimana? Nah, itu kan di BLK kan juga diajarin sih Pak, biasanya kayak penyakit diabetes, bersihin kayak lukanya, itu semuanya tuh diajarin sih, Pak. Iya. Jadi kan kadang-kadang tuh orang tua kita jaga orang tua itu kan emosinya kayak naik turun. Dan kebanyakan juga sih di Taiwan itu penyakitnya paling banyak tuh diabetes sama kanker, biasanya begitu Pak. Yang saya tahu sih. Diabetes sama kanker ya. Diabetes terus gimana itu caranya TKI-nya diajari biar tahu diabetes itu kayak apa, itu gimana? Atau cancer itu gimana? Biasanya itu kan di sana itu kan kayak di Indonesia sendiri kan ada alat kayak cek gula darah itu kan Pak. Jadi setiap pagi itu dicetut gini terus dilihat dulu gula darahnya normal apa tidak. Mereka diajari gitu ya untuk ngecek itu ya. Ya. Makanan, dietnya gimana gitu ya. Iya. Kalau cancer beda lagi tuh. Kalau cancer biasanya sih untuk tenaga kerjanya itu nganterin untuk ke rumah sakitnya biasanya Pak, entah itu kemo atau perawatan gitu sih Pak. Oke, ya dampingi orang sakit itu juga nggak gampang ya, emosinya, kemudian mungkin malah bisa takut tertular atau dan sebagainya, banyak hal ya. Nanti sore saya ada wawancara dengan Love Pink dari Yayasan Kanker Indonesia itu, yang kebetulan pembicaranya itu mamahnya Chelsea Islan ya. Chelsea Islannya nggak bisa. Next time udah Chelsea Islan kalau Ubaya sudah buka ya. Kalau Ubaya belum buka, cuma nonton videonya Richard nggak mau. Jadi maunya Chelsea-nya di Ubaya gitu. Jadi tapi nggak tahu bukanya kapan. Jadi kira-kira gitu. Nanti sore jam 3.45 saya wawancara juga gitu, diskusi dengan mamanya Chelsea Islan. Saya awalnya di lewat Zoom atau Zoom, nggak boleh ke Ubaya kan. Oh iya. Nah, tapi dia concern bagaimana merawat orang cancer, khususnya cancer payudara itu gimana. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan karena suaminya harus ngerti, anaknya harus ngerti, mentalnya dan cancer itu macam-macam ternyata ya, macam-macam sama cancer itu jenisnya macam-macam itu. Saya membayangkan kalau menyiapkan TKI ketemu orang yang punya sakit itu pasti tidak mungkin pas berangkat seperti itu sampai di sana mungkin harapannya beda dan sebagainya. Orang sakit kan macam-macam ya kira-kira. Bayangin kira-kira ada orang yang cantik tiba-tiba besok sudah. Saya dulu punya teman, jadi teman kuliah, pacarnya itu kena cancer, jadi dan dia diminta menikahi karena usianya tinggal berapa bulan lagi. Namanya Mas Imeng waktu itu, dan 4 bulan berikutnya dia meninggal. Dan saya ngerasain jadi dia cerita itu cukup berat sih. Jadi saya menyiapkan tenaga kerja yang seperti itu tuh bagaimana itu kira-kira seperti itu ya. Jadi layanan kan di sana kan layanannya juga nggak gampang kan, jadi kira-kira seperti itu. Belum teknologi di Taiwan gimana, Widi? Ada teknologi khusus yang harus dimengerti orang Indonesia? Enggak ya, biasa aja ya. Kalau setahu saya sih biasanya itu kayak orang yang paling banyak sih sudah dahak Pak. Paling jadi sulit. Kayak menyediakan jadi kayak diajarin gitu sih, kayak apalagi di Indonesia juga pernah diajarin kan, paling enggak kan nanti dimasukin di sini kok.
ini gitu sih, Hmm. disedot ini tidaknya. Saya pengalaman pertama kali saya ke Jepang, langsung dari bandara turun di bandara ke toilet, bingung saya. Ini toilet ngalah-ngalahin mobil matic ya, saklarnya banyak banget, ini yang dipencet apa sih kira-kira gitu ya. Apakah di Taiwan ngajarinya sampai seperti itu? Jadi ini saklarnya ini matic, ini manual, ini apa handrim semuanya kayak saklar semuanya. Ini toilet itu kayak di Jepang kan kira-kira gitu. Jadi bingung juga sih. Nah, apakah itu juga berlaku di Jepang, di Taiwan? Karena manjat ini kok airnya nggak nyiram-nyiram. Kan tulisannya bahasa Mandarin semua. Manjat ini nggak, terus gimana nih caranya nyiram? Kan nggak ada shower, nggak ada apa-apa. Semuanya saklar. Nah, itu di Taiwan gimana? Tapi ini pengalaman saya Pak ya, waktu di Taiwan itu. Di Taiwan itu tidak mudah untuk mencari toilet umum Pak. Jadi di sana itu pernah waktu itu saya di store kayak Indomaretnya versi sana Pak. Saya tanya apa namanya where is toilet. Jadi orang sana itu tidak tahu bahasa Inggris, kayak toilet tuh dia nggak tahu Pak. Jadi sempat hal yang paling konyol saya lakukan tuh saya praktekin kayak orang kencing gitu loh Pak. Terus kayak tanya kan sama teman-teman saya, kayak Bang Avoy, ini toiletnya di mana? Oh nggak ada, adanya biasanya di stasiun. Di keretanya sendiri tuh toiletnya tuh kayak toilet jongkok. Terus cuma buat siram sama kita tuh berbekal tisu Pak. Jadi tidak ada semprotannya tuh sih. Biasanya kalau disemprotan kayak itu biasanya kayak di hotel-hotel tuh baru ada Pak. Tapi untuk kayak toilet umum tuh biasanya kebanyakan yang saya tahu itu jongkok. Terus hanya menggunakan tisu untuk membersihkannya, itu aja sih Pak. Oke. Jadi ada yang mau tanya lagi? Ya mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Halo Pak, saya mau bertanya. Silakan. Oh iya ini. Siapa ini? Silakan Safira. Ya. Pak, kalau untuk Kak, kalau untuk mendirikan PJTKI seperti itu, apa ada kerjasama sama lembaga pemerintah ini yang mengurus tenaga kerja? Iya, ada. Biasanya BNP 23 TKI. Biasanya seperti itu sih. Jadi harus laporan di sana dulu biar bisa disetujui. Kok belum disetujui belum boleh bisa buka. Gitu. Harus ada uang depositnya terlebih dahulu sih. Terima kasih Kak. Untuk biasanya untuk mendirikan itu biasanya ada deposit sekitar dulu itu sekitar 1 M, tapi untuk sekarang mungkin 3-an mungkin. 3 atau 4. Ada kenaikan juga. Sekitar segitu sih yang saya tahu. Jadi Safira, bayangin PJTKI itu gini ya. Jadi ada orang TKI, orang bahasanya ada orang yang pengen kerja di luar negeri tapi nggak punya duit, kira-kira gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi dia nggak punya background pendidikan, nggak punya background pelatihan, nggak punya modal, nggak punya semuanya, kira-kira gitu ya. Jadi PJTKI memfasilitasi itu, kira-kira seperti itu Safira. Jadi dia pelatihan itu di cover semua sama PJTKI. Kira-kira seperti itu. Dia berangkat semua di cover sama PJTKI. Dia nemukan majikan, dia baru dapat duit itu setelah kerja dibayar sama majikan. Jadi PJTK itu resikonya seperti itu. Jadi seandainya Wibi itu hire Richard, ngelatih Mandarin nggak bisa-bisa, jadi Wibi itu tombok, kira-kira seperti itu ya. Nah, Richardnya kan datang dari kampung, nggak punya duit, saya nggak punya duit, ya gimana? Diajari nggak bisa-bisa, jadi itu resiko yang ditanggung Wibi, kira-kira seperti itu ya. Terus diapain kira-kira Richard? Diajari. Berarti kayak wadahnya gitu ya, Pak? Ya. Berarti kayak seperti wadahnya gitu ya. Ya. Berarti kalau semuanya TKI biasa yang tanpa kayak perantara kayak gitu, mereka bayar ya Pak kalau untuk keluar gitu? Biasanya sih kalau misalnya nih ya, ada calon nih, udah mendaftar, terus kan pastikan langsung dibuatkan biodata mulai dari paspor, lalu SKCK, terus medical atau apa, terus tiba-tiba nih calon TKI-nya itu mundur.
biasanya calon TKI-nya harus ganti rugi dari biaya yang sudah dikeluarkan dari perusahaan sih, biasanya kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau misal ada calon yang ingin daftar, biasanya tanya lagi, kamu yakin nggak gitu. Karena kalau kamu tiba-tiba keluar, kamu pasti ganti ini udah dijelasin sih dari awal. Jadi paling tidak itu kan orang mau daftaran, oh iya aku daftar karena ada tujuannya. Kalau misalnya anget-anget kayak iya enggak kan yang rugi kan dia sendiri sih. Jatuhnya ke dia. Itu TKI ya. Di Ya. Ubaya juga sama. Biasanya ada teman-teman mahasiswa kayak Safira gini, setelah lulus pengen sekolah ke luar negeri atau pengen kerja di luar negeri. Sekolah dulu. Anda kan kursus bahasa Inggris bayar sendiri. Itu yang punya duit. Tes TOEFL, tes IELTS dan sebagainya. Tes Mandarin sudah keterima di kampus. Kuliah di Hong Kong University, bayar 150 juta per tahun. Kuliah selama 2 tahun, sudah. Terus kemudian ambil apa S3 lagi atau gimana, nyari beasiswa atau gimana, terus kerja di sana. Nah, itu salah satu mimpinya teman-teman biasanya seperti itu. Ada juga yang sekolah dapat beasiswa, terus kemudian kabur, nggak pulang. Ada juga yang seperti itu, padahal di beasiswa itu dulu janjinya kalau sudah selesai sekolah pulang. Nah, padahal itu terjadi banyak dengan di Ubaya, kira-kira itu. Jadi, Karena sudah terlalu nyaman ya Pak. ya, jadi banyak sekali mahasiswa dosen yang seperti itu. Atau mungkin pas berangkat sampai di sana nggak kerasan pulang. Anda bisa tanya Bu Madi salah satu contohnya. Sekolah di mana ya Bu Madi dulu? Kangen sama anaknya, kangen baru seminggu pulang dia. Kira-kira seperti itu. Tapi hidup di luar itu nggak gampang loh ya. Kira-kira gitu ya. Jadi di luar, wah kangen saya biasanya gini, saya berenang sama cucu saya, berenang sama anak saya. Tadi cerita rasanya tiba-tiba sekolah lupain semuanya, dapat tugas gini telat sekolahnya atau nggak kerasan pulang. Kira-kira seperti itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Ngajak orang ke luar negeri itu nggak gampang ya. Jadi Anda tinggal jauh dari keluarga itu bukan hal yang menyenangkan. Kira-kira itu ya, kecuali Anda memang desperate dengan keluarga, aku pengen pergi jauh dari keluarga, beda lagi ceritanya ya, kira-kira seperti itu. Dan beberapa kasus TKI itu seperti itu. Aku pengen pergi dari keluarga, atau terlalu banyak masalah di keluarga, jadi berangkat pokoknya bondo nekat lah, kira-kira yang terjadi seperti itu. Dan kalau sudah pernah di luar negeri itu Anda lihat, oh ke luar negeri itu asik ya, ceritanya kira-kira asik ya. Tapi kalau kita jalani ya nggak gampang, jujur kira-kira gitu ya. Terus sistemnya kerjanya juga beda sekali ya. Budayanya beda. Yang paling berat itu jauh dari keluarga ya, apalagi kalau dia sudah menikah kira-kira. Nah kalau Anda belum punya keluarga, mau Anda pengen ke luar negeri, saya kira saatnya sekarang ini kira-kira. Jadi Richard besok bisa daftar ke tempatnya Wibi ya, Richard ya. Richard mau daftar. Gratis ya. Berikan job yang enak, Rich. Kayak pabrik coklat gitu. Boleh. Lama gratis nggak apa-apa kok. Saya boleh aja. There's no Nanti freelance. disambi sama There's no sekolah. freelance. Kan bisa. Kalau malam. Ya, kira-kira seperti itu ya. Anda sekolah juga dibayari orang tua. Beasiswa paling baik hati itu orang tua, kira-kira seperti itu. Anda sekolah dibayari, nggak niat dibayari, tapi kalau Anda sudah terlibat di sebuah sistem, PJTKI pun harus berhitung karena dia kan pasang deposito ya. Di sana ada partnernya, agennya, itu semuanya ada hitung-hitungannya, nggak ada yang freelance. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Ini ada William tanya, kalau misalkan daftar itu kerjanya pilih sendiri atau dipilihkan? Biasanya itu kan pilih sendiri, Pak. Tapi kalau misalnya yang dipilih dia sendiri itu nggak ada, biasanya kalau ada tawaran jaga anak kecil atau jaga akun, misalnya si A ini milih asisten jadi jaga anak kecil, tapi nggak ada kan, dia nggak sabaran, tapi ada jadi asisten rumah tangga, kalau gitu jaga orang tua, biasanya ini mau nggak jadi ini, cuma kerjanya cuma ini gitu biasanya. Kalau mau ya langsung dialihkan, langsung tadi diproses, biasanya kayak itu sih Pak. Ya. Jadi sebelum misalnya udah taken nih, ada majikan mau, biasanya tuh wawancara sama majikan kayak dulu, terlebih dahulu maksudnya. Jadi dulu tuh pakai via Skype, wawancara pakai via Skype gitu sih Pak. Sekarang
Sekarang belum ada lagi ya. Kalau kondisi COVID seperti ini gimana? Masih kan kebutuhan terhadap orang tua itu kan banyak di sana kan, kebutuhannya Ya, kan. apalagi kan sekarang kan Taiwan ditutup ya Pak. Jadi rata orang-orang tuh sekarang tuh maksudnya PJTKI semua itu masih tutup gitu. Tapi ada beberapa waktu itu yang sudah diproses tapi belum berangkat, itu biasanya masih diperbolehkan, tapi untuk calon yang new untuk daftar semua itu masih belum boleh Pak. Untuk sekarang tuh masih belum ada. Kayaknya dibuka tanggal bulan 5 kalau nggak bulan 6 sih Pak, saya lupa, kurang tahu. Sekitar segituan yang saya tahunya. Kok Taiwan kan masih tutup karena ada corona itu Pak. Jadi bulan 6 dibuka ya kemungkinan ya, karena Iya. habis vaksin. Iya. Harapannya sih semuanya sudah baik lagi itu. Jadi sekali lagi, jadi nyiapin itu saya yang sebenarnya butuh cerita itu ketika nyiapin TKI di sini, ketemu di sana itu saya ketemu punya beberapa teman agensi tapi untuk sekuliah. Di mahasiswa Indonesia itu pengen sekolah ke luar negeri, paling banyak di Australia, berangkat ke Australia di Perth. Berangkat rombongan, kan nggak berani sendiri, orang Indonesia tuh nggak berani sendiri biasanya. Berangkat rombongan sampai sana geruduk-geruduk, terus carikan kos-kosan bareng. Bahasa Inggrisnya nggak memenuhi standar, ya sudah ngekos di situ. Kursus bahasa Inggris di kampusnya, pulang di kos-kosan jadi satu bahasa Indonesia tiap hari. Jadi kursus tiap hari bahasa Inggris ya, sampai di rumah bahasa Indonesia lagi ya. Jadi nggak pernah bisa lagi. Jadi nggak lulus yang terjadi seperti itu. Kalau Anda mau jadi belajar culture yang baru ya, saran saya sih berangkat sendiri. Berani lah Pak. Nggak ikut sama rombongan. Kalau rombongan sirkus itu biasanya sampai di luar ya cuma jalan-jalan, ngomongnya bahasa Inggris. Anda nggak akan pernah belajar culture yang baru. Kira-kira itu pengalaman saya. Kalau sendiri nggak kerasan, nah itu siap-siap aja kira-kira gitu. Itu yang terjadi. Jadi sama juga PJTKI. TKI itu maunya gerumbul-gerumbul ya. Kalau Anda di Hong Kong sana, di Victoria Street sana, atau mungkin di Malaysia, itu mereka gerumbul-gerumbul ya. Sekali lagi, culture-nya beda sekali ya. Banyak budaya yang harus Anda ajarkan. Dan mereka di luar negeri itu stres. Mau pulang itu, pulangnya berapa kali ya? Setelah selesai kontraknya baru boleh pulang ya, Widya? Iya. Setahun ya, 2 tahun 3 ya? tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun kontraknya baru kan maksimal. Iya. Baru pulang 3 tahun. Tapi biasanya kok 2 tahun sudah dilewatin itu boleh cuti Pak. Itu. Cutinya tuh 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Jadi kalau di bandara ketemu yang aneh-aneh itu ya maklum, kadang-kadang kita seperti itu. Dan yang kasihan kadang-kadang di bandara kalau ketemu TKI itu mereka kan exciting, pengen ke rumah, sampai di bandara dijemput sama satu kampung ya, nyewa mobil besar elf gitu ya, berapa keluarga itu rombongan pengen ketemu ya. Ya kadang-kadang mereka dilihat sebagai ATM berjalan ya, wah duitnya banyak, wah kira-kira seperti itu. Ada juga yang kangen, tulus karena kangen juga, banyak rasa itu bercampur. Jadi nggak pernah pisah dari kecil, tiba-tiba berpisah. Nah itu yang efeknya. Tapi yang berat sebagai PJTKI, WIBI seperti WIBI menyiapkan perbedaan budaya tadi. Di sana budayanya beda, mereka akan tinggal sendiri, kesepian dan sebagainya. Itu menyiapkan mental seperti itu nggak gampang. Dan dari TKI yang dikirim, kira-kira yang berhasil berapa orang, Widya? Rata-rata sih berhasil sih Pak. Kalau yang di Taiwan nih Pak, kebanyakan Taiwan sih. Itu berhasil cuma 3 tahun. Kadang-kadang itu pernah ada kasus itu kan ada dia itu dapat memperpanjang di sana itu sampai 10 tahun ada loh Pak. Katanya cuma 2 kali. Izin tinggalnya, biasanya izin tinggalnya. Jadi nggak harus pulang gitu. Itu ada saya pernah di sana. Ada juga yang sampai menikah sama orang sana itu ada Pak. Ya. Tapi kan berapa persen ya kira-kira gitu ya? Iya. Ya. Banyak yang terjadi, mereka berangkat ke sana, suami ditinggal di rumah, anak ditinggal di rumah, ternyata suaminya kawin lagi, itu juga ada. Banyak ya? Ya, itu ada banyak Pak kasusnya Pak. Suaminya ini hal yang lucu itu pernah ada Pak. Jadi itu kan
suami istri kan, istrinya tuh daftar jadi di mama saya gitu. Terus akhirnya itu suaminya itu ketahuan selingkuh, Pak. Selingkuh. Jadi mama saya tuh dimarahin sama si suaminya. Gara-gara Bu Nur apa namanya pernikahan saya kacau gini-gini. Mama saya langsung ngomong gini, saya sendiri kamu selingkuh. Saya kan membantu ekonomi kamu, digituin. Itu pernah ada, Pak. Ya, Ribut kayak gitu pernah ada. ya gimana ya? Banyak Repot juga ya, Pak ya kan. ya itu. Gitu, Pak. Anda bayangin, PJTK itu bebannya kira-kira gitu. Anda harus mengambil resiko. Maunya orang itu gratisan ya. Dan kalau Anda PJTKI kan mindset-nya kan TKI itu gratis kan. Taunya gratis. Padahal Anda kan harus ambil dari gajinya tadi dipotong dan sebagainya, kan harus berhitung itu. Karena Anda harus menyediakan tenaga kerjanya, pesawatnya, kemudian di sana itu kontraknya berapa tahun. Kalau nggak memenuhi kontrak itu PJTKI juga harus ganti orang lagi, kira-kira gitu tuh ya. Itu resiko yang perlu dihitung satu ya. Kedua, PJTKI juga harus nyiapin orang supaya di sana itu kerasan, di sana tuh kerjanya baik, bisa ngadopsi budaya sana. Budayanya beda banget loh ya dengan kita. Budaya, terus teknologinya, dan intinya kan, dan pengalaman itu kan ceritanya kan balai latihan kerja itu nggak cukup ngasih apa istilah ya, ngasih materinya nggak cukup saya kira. Jadi banyak hal yang ketika Anda di sana ketemu sesuatu yang baru itu banyak sekali. Dan jauh dari rumah yang paling berat itu kan, jauh dari rumah itu risiko untuk selingkuh itu tinggi sekali. Kalau Richard berangkat di sana, nikah, berangkat ke sana 10 tahun nggak pulang-pulang, Anda nggak selingkuh, nggak pulang-pulang, prostatnya jebol nanti kira-kira gitu ya. Bisa bayangkan, dilematis kalau Anda jadi orang setia itu kira-kira gitu Richard ya. Prostatmu jebol gimana kira-kira? Prostatnya bengkak gitu ya. Sementara di rumah juga sama. Itu kalau laki-laki ya kira. Nah, ini ada yang tanya nih, silahkan. Oke, saya mau tanya, pernah ada nggak sih kasus power absurd yang dimana biasanya sering terjadi seperti keluarga Malaysia menyiksa TKI atau sebaliknya TKI melakukan lalu terjadi. Biasanya tuh kayak kalau misalnya apa namanya majikannya menyiksa TKI-nya itu, kalau misalnya ada nih Pak, biasanya tuh dari TKI-nya dari agensinya tuh biasanya langsung apa namanya diproses tuh majikannya. Misalnya majikannya ketahuan salah, dia didenda, mengganti rugi atas apa yang dilakukan sama apa namanya TKI-nya. Kok sebaiknya biasanya, tapi biasanya sih jarang ada sih Pak kasusnya kayak gitu tuh, jarang ada sih. Biasanya kan ada di sana kan taat hukum juga kan Pak, karena udah ada konsekuensinya gitu sih. Oke. Kalau ada tindakan kekerasan gitu pasti ada konsekuensi. Gimana caranya Wibi mencarikan majikan yang baik hati tidak sombong, seperti Richard tadi loh, baik hati tidak sombong, kira-kira gimana caranya? Biasanya dari agensi yang di sana Pak, jadi kan kayak mama saya ini kerjasama sama agensi yang di luar sana. Nah biasanya agensinya itu apa namanya majikan sama majikannya tuh kan daftar di apa namanya untuk cari tenaga kerja tadi kan. Terus biasanya agensinya itu ngecek dulu lingkungan rumahnya majikan itu seperti apa. Jadi nggak langsung kayak oke teken gini, enggak. Biasanya kayak gitu sih, dicek terlebih dahulu. Kecocokan sama TKW-nya seperti apa. Biasanya kan dipertemukan dulu Pak, mulai apa dari fit call. Biasanya seperti itu sih. Biasanya majikannya tuh mewawancari calon TKI-nya tadi. Oke, minimal berapa bulan ya kalau kontrak? Harus 2 tahun ya? 3 tahun, Pak. Minimal 3 tahun ya? Ya, kalau Taiwan 3 tahun, kalau Hong Kong 2 tahun. Oke, saya mau Singapura tanya. itu 2 tahun. Oke. Tanya Safira. Safira pernah punya di rumah ada pembantu nggak? Safira. Sempat Pak, tapi terakhir itu SMP. Oke. Paling lama berapa bulan tinggal ke tempat kerja di tempat Anda? Kalau yang nginep itu 1 bulan. Enggak, Cuma kalau
Apa? Paling lama pernah kerja di tempat Anda berapa bulan? Berapa tahun? Oh, kalau yang sampai SMP itu dari saya kecil, dari SD. Yang Ya. nemenin dari kecil Sampai sekarang masih ya? sampai SMP. Berapa, Enggak, sampai SMP berhenti. berapa tahun itu ya? Tapi itu pulang pergi, enggak menginap. Oh, kalau yang menginap berapa lama paling banyak? Paling lama? Yang menginap cuma sebulan. Bulan. Ganti sebulan ganti. Nggak kerasan gitu ya? Ya. Oh, nggak kerasan kenapa? Soalnya karena di kampungnya itu punya anak kan ninggalin anaknya gitu, Pak. Hmm. Jadi sering sedih gitu keinget anaknya. Jadi minta pulang. Padahal Safira juga pengen punya pembantu yang tinggal di rumah gitu ya? Keluarganya. Sebenarnya enggak banget sih, Enggak. Pak. Karena ada empok itu yang nemenin pulang pergi itu. Oke, makasih. Kalau Richard di rumah ada pembantu yang tinggal enggak? Enggak mungkin Pak. Ya sama, pulang pergi juga mungkin Pak. Kalau tinggal mungkin kalau ada acara-acara gitu terus rumah kosong, mungkin ya disuruh tinggal Pak buat nempati rumahnya nggak kosong aja. Nggak ada yang bantu tinggal ya? Brian ada ya? Brian ada? Brian di rumah ada yang tinggal? Pembantu yang tinggal? Nggak ada, Pak. Nggak ya? Dikerjain Iya. sendiri semuanya ya? Iya. Sinta ada? Sinta Dina? Di rumah ada pembantu? Yang ngomongnya. Jennifer Putri ada nggak? Saya mau tanya, di rumah ada pembantu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada siapa? Iya. Jennifer Putri ada di rumah pembantu? Nggak ada, Pak. Siapa yang punya pengalaman dengan pembantu yang cukup lama? Saya Pak. Fahri ya, makasih Fahri. Di rumah ada pembantu yang cukup lama? Tinggal. Ada Pak. Berapa tahun sudah dia dengan keluarga Anda? Udah hampir 15 lebih deh Pak. Lama. Hampir 20. Kok bisa lama, gimana ceritanya? Wah, Anda masih kecil dulu ya? Iya, waktu itu bangun rumah waktu itu terus diajak. Dulunya tukang, terus diajak sama mama kerja di rumah. Oh gitu ya. Dari tahun 2000. Itu laki-laki atau perempuan yang kerja itu? Cowok. Oh, jadi cowok ya? Kalau cewek 3-4 tahun Pak. 3-4 tahun ya. Jadi kesulitannya punya pembantu apa? Tantangannya punya pembantu itu apa? Di rumah. Kadang kerjanya nggak sesuai sama yang diminta gitu Pak. Gitu ya. Misalnya gimana misalnya? Iya. Misalnya kayak entah naruh barang atau pakaian gitu ya Pak. Itu tuh diminta di tempatnya harusnya di sini tuh malah di tempat lain gitu Pak. Jadi agak ribet buat nyarinya lagi. Ya, kecil-kecil tapi cukup mengganggu ya. Iya Pak. Oke, ada nggak teman-teman di sini yang punya opa atau oma yang dirawat sama suster kayak Mbak kayak tadi, kayak TKI tadi? Ada nggak teman-teman? Yang opa omanya dirawat sama suster? Nggak ada? Nggak punya opa oma? Langsung lahir gitu ya? Punya nenek atau kakek nenek yang kakek neneknya dirawat sama pembantu? Ada? Atau perawat? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya. Jadi itu kayaknya karakter kita, culture kita belum sampai ke situ ya. Kalau di Taiwan memungkinkan orang hire perawat, tapi perawatnya dari Indonesia ya. Kira-kira gitu. UMR-nya Taiwan berapa sih, Wibi? Tahu nggak UMR-nya? UMR-nya tuh kurang tahu ya Pak. UMR-nya orang kerja sana tuh kayaknya sama sih Pak, 6, 7 gitu sih, 7 ke 8 mungkin untuk kayak orang sananya loh Pak. Mungkin 7, 8 atau bisa kisaran bisa lebih sih. Tapi itu saya juga kurang paham juga sih Pak. Oke ya. Saya lihat GDP-nya
GDP Taiwan per kapita. 25.000 US dollar. Per tahun itu sekitar 300 juta ya. UMR-nya dia 303 ya sekitar UMR-nya Taiwan sekitar 35 jutaan per bulan ya. Sekitar itu ya 25-30 lah sekitar itu, make sense lah. Dengan UMR sekitar itu dia hire tenaga kerja, tapi saya nggak tahu kalau itu tenaga kerjanya dibayar 6 jutaan apa make sense enggak, saya nggak tahu. Apakah kalau sudah 3 tahun gajinya berapa, Bibi ya? Biasanya sih kalau pulang-pulang nih Pak ya, kalau TKI-nya nggak banyak jajan atau dia suka menabung itu, setahu saya itu 150 mungkin Pak, sekitar situan. Apanya? Maksudnya dari total gaji TKI-nya selama 3 tahun loh Pak. Oh, 150 per selama 3 tahun ya? Iya, sekitar segituan mungkin Pak. Nggak ngitung juga. Itu sudah dikurangi kok ya, sudah dikurangi biaya kurangin biaya-biaya yang lainnya juga sih. Oke, jadi nah kita nggak bisa lihat itu kan take home pay-nya 150 juta 3 tahun ya, 50 juta per bulan karena kan ada biaya-biaya yang harus dia cover termasuk biaya izin tinggalnya, biayanya belum pajak dan sebagainya banyak sekali kan. Jadi take home pay-nya sekitar 150 juta per selama 3 tahun itu ya. Iya Pak. Betul ya. Tapi biasanya TKI itu kan punya duit setelah dia kontrak kedua kan. Kalau kontrak pertama kan duitnya kan biasanya habis untuk berangkat itu ada menyangoni keluarganya yang ditinggal dan sebagainya kan. Kenapa? Saya nggak saya. Oke. TKI yang sukses, yang bisa nabung itu biasanya kalau dia berhasil kontrak yang kedua, periode kedua ya, tahun kedua kontrak Biasanya pertama kan itu kan biasanya kan buat kayak bayar-bayar yang dia utang di perusahaan tuh kan Pak. Kayak gitu sih. Belum potong gaji. Ya, di kampungnya dia juga utang karena keluarganya ditinggal, kira-kira gitu. Atau mungkin banyak biasanya kontrak pertama itu dia biasanya nggak punya tabungan. Kontrak kedua baru punya tabungan biasanya ya. Kira-kira setahu saya itu ya. Saya dulu pernah kerja di ILO. Jadi tapi itu migrasi, tapi jarang sekali yang terus tinggal di sana ya. Ada komunitas yang ada. Mau tanya, di tempatnya Wibi ada alumni nggak? Alumni yang dulu dikerja di tempatnya Wibi itu masih kontak sama alumninya nggak? Ada sih Pak, beberapa sih Pak, si kontak gitu. Mereka jadi biasanya kalau yang sukses biasanya tuh ya ngolah sawah yang dia beli sih Pak, atau sapi atau kambing gitu sih. Tapi saya juga nggak pernah tahu tanya kabarnya lagi sih. Ada berapa alumni yang masih membangun relasi dengan PJTKI-nya Wibi atau mamahnya Wibi? Ya Pak. Masih kontak-kontakan meskipun hari raya, say hello atau mungkin Nggak banyak sih Pak, mungkin Pak yang masih kontak loh Pak. Nggak banyak ya? Iya. Biasanya kalau udah sukses tuh agak lupa gitu Pak. Mesti ya Pak. Cica, jangan lupa sama Wibi ya kalau udah sukses ya. Enggak dong. Masih ada WA-nya. Bang Wicar. Nggak pernah ganti nomor kok. Waduh. Oke, ada mau yang tanya lagi? Ada mau tanya lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi. Jadi kalau TKI yang posisi di Taiwan sekarang masih ada ya?
Masih ada banyak, Pak. Banyak ya. Jadi mereka Iya banyak. Justru mereka itu untuk sekarang ini ya Pak, mereka tidak berani pulang Pak. Karena kalau misalnya mereka pulang tidak akan takut nggak bisa balik lagi Pak. Oh alah. Kayak gitu sih. Nah terus keluarganya gimana tinggal gitu? Ya di kontrak gitu lebih nyaman di sini, yang penting dapat duit gitu. Sangat ekonomi, jadi duit tadi ya. Ya ekonomis sekali. Ada lagi pertanyaan kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa nangkap kira-kira satu dari PJTKI itu risiko yang ditanggung PJTKI tadi Anda bisa lihat ya. Risikonya apa saja. Anda Wipi juga bisa nyimpulkan risiko itu apa. Risikonya tadi kalau ngirim seperti itu, ngirim risikonya tadi juga diceritain ya. Jadi nyari orang TKI yang mau berangkat itu nggak gampang. Jujur nyari orang yang mau berangkat itu nggak gampang. Kalau mau pun harus ditanyain bener nggak, dia mampu nggak, dan sebagainya. Gitu yang satu ya. Risikonya apa? Karena dia biayanya kan yang nanggung harus TKI, PJTKI. Belum ada nanti kalau sampai di sana nggak cocok, nyari partner TKI di sana yang cocok itu juga nggak gampang, karena ada partneran antara PJTKI di sini dengan agensi di luar negeri ya. Itu risiko, kita ngomong risiko satu nyari TKI-nya, dua agensi di sana yang nyiapin apa namanya majikan yang layak. Caranya mengatasi risiko itu seperti tadi ya, ditemukan dan sebagainya. Nah, itu tugasnya agensi di sana. Nanti kalau ada masalah, pertanyaannya bagi risiko antara agensi di Taiwan dan agensi di Indonesia bagaimana? Nanti kalau bahasanya Wibi tadi ya ditomboi dulu, terpaksa mamahnya Wibi tomboi dulu. Nanti tinggal potong gaji. Tiba-tiba orangnya masih hidup nggak apa-apa, mati kan pusing kan. Kira-kira gitu. Ada asuransi segala macam kan ya yang harus di cover. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas biar di sana bisa diterima, bikin pelatihan tadi. Ada balai pelatihan, ada bahasa, ada bahasa yang harus dipelajari dalam waktu 4 bulan. Bayangin orang desa nggak bisa apa-apa, harus belajar bahasa asing 4 bulan, harus bisa berani berangkat, dan itu nggak gampang ya. Terus yang belum culture shock, belum technological shock, dia harus ngelatih, karena khususnya ketika dengan customer orang tua yang jadi favorit tadi kan kebanyakan yang sakit penyakit gula ya, sama penyakit satu lagi apa? Kanker. Cancer ya. Sedodaha. Cancer sedodaha. Nyapinya gimana kira-kira seperti itu. Itu kemudian yang nyiapin itu ya. Kemudian ya tentu saja sih yang ketiga ya, yang saya kira sih belum kebangun ya, relasi tadi ya, pos atau gimana ya, alumninya belum kebangun, atau bahasanya best practice-nya belum sempat diceritain. Yang ketiga lagi ada lagi tadi, kalau ada masalah keluarga, mamahnya juga sering disalah-salahkan, gara-gara berangkat ke sana dia bisa cerai dan sebagainya. Itu kan juga masalah yang cukup rawan ya kira-kira seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Bibi sudah punya kesimpulan ya? Risiko, ya, sudah, Pak. Capacity tadi, kemudian capacity building, yang ketiga tadi relasi sosial ya, apa namanya ya di keluarga tadi ya, kira-kira seperti itu. Simpulannya sudah ketemu, nanti kita bahas lagi. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Wawancara itu kepanjangan nggak enak ya, capek juga ya. Nah, teman-teman nanti juga harus wawancara kan, nyari orang, kira-kira wawancara itu kan juga harus jadi kalau harus di coding kan, jadi literaturnya apa? Tadi ada risiko, kemudian ada
kapasitas pelatihan tadi. Jadi literatur kan, kalau saya kasih bocoran. Saya tadi wawancaranya pakai apa? Jadi ada beberapa background saya wawancarakan, saya sharing. Saya lihat ini tadi satu. Global mobility in time of global calamity COVID-19 reaction response and ramification in the future. Saya lihat beberapa literatur di sini. Ini ada literatur yang mungkin bisa, tapi cocok nggak? Belum tentu, karena di lapangan datang ada beberapa pertanyaan, yang saya sempat bahas. Type of expatriatnya gimana sih, tenaga kerjanya TKI-nya tipenya gimana sih, bagaimana mereka dengan status low status expatriat, kalau dia itu keluar negeri sebagai pembantu itu dia vulnerable, terus gimana ngatasinya. Terus tadi kan sempat tanya seperti itu, Anda sudah bahas juga. Stakeholder-nya gimana? Stakeholder-nya itu ada pemerintah, ada partner PJTKI di sana, ada PJTKI di sini, kira-kira seperti host country seperti apa bekerjanya, partner di sana, home country di sini gimana. Saya coba tanya semuanya, semungkin sebisa mungkin, tapi nggak semua. Sekali lagi kita di supermarket itu nggak perlu semua barang Anda borong bawa pulang semua. Yang bisa kejawab dipakai, yang enggak itu namanya coding tadi ya, open coding, selective coding, kira-kira seperti itu tadi ya. Bisa dibayangin kira-kira apa yang terjadi ketika dua organisasi tadi berkolaborasi antara PJTKI di Indonesia, PJTKI di sana, TKI di sini, pegawai di sana, kira-kira seperti itu. Healthcare workers, kalau PJTKI-nya itu banyakkan perawat ya, perawat orang tua. Apa yang dibutuhkan? Tadi kan sempat tanya kan saya kan, bagaimana mereka itu dapat tugas di sana, kalau budayanya beda, orang tuanya beda, dan sebagainya, banyak hal. Saya apa yang perlu disiapkan tadi sudah ditanya semua. Itu saya tadi nanyanya itu pakai literatur saya. Ada juga di sini juga yang saya sempat tanya juga, care integration, cocok yang mana tadi? Home care support, reliable host. Jadi pembantu tadi seperti apa sih? Kalau di rumah itu kayak seperti hampir sama. Teknologinya gimana? Hire profesionalnya, ngelatihnya seperti apa? Wibi tadi kan dulu sebelum ada pelatihan kan hire orang Mandarin ya, bisa bahasa Mandarin kan. Bahkan diajari ngapalin nama customer-nya ya. Saya itu paling stres kalau ngajar di luar negeri. Nama mahasiswanya saya nggak apal-apal ya. Namanya kayaknya apalagi di Korea namanya hampir sama. Korea, kemudian Vietnam saya belum pernah, tapi Vietnam namanya juga hampir sama. Ngapalinnya nggak gampang kira-kira seperti itu. Nah, sama juga ngapalin bosnya itu nama-namanya kira-kira seperti itu. Itu teman-teman dari saya ketika harus wawancara, kita praktek wawancara ya. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Saya rencana sampai jam 12, ternyata enggak banyak juga yang tanya. Workplace management, workplace kerja di sana seperti apa rasanya? Bisa bayanginnya seperti apa? Kerja di Taiwan itu seperti apa? Itu yang pengen diketahui sama TKI di Indonesia. Kerjanya enggak cuma mikir duit loh ya. Duit. Oke, sudah. Nah. Ya, saya tutup kelas kita. Selamat. Tugasnya kan Anda nyari wawancara ya. Selamat melakukan wawancara. Ya, wawancara kan harus jangan terpaku dengan kuesioner ya. Harus ngobrolnya ya seperti orang ngobrol, dibikin natural gitu ya. Terima kasih. Makasih Wibi kehadirannya. Ya, Pak. Ditunggu transkripnya, ditunggu juga laporannya. Nanti bab 2-nya diperbaiki lagi ya. Yang penting Pak, saya mau tanya sih Pak, beberapa yang kemarin tuh kan juga